Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat tanggal 23 bulan Juli 2021, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan MPLS di hari yang keempat. Insyaallah pada hari ini Bapak akan membawakan tema yaitu pendidikan karakter. Anak-anakku yang Bapak cintai, ini adalah profil pembuatan atau penguatan pendidikan karakter masa pengenalan lingkungan sekolah SDN Melong Asih 8 Kota Cimahi. Apa sih artinya pendidikan karakter? Terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi fungsinya pendidikan adalah mewariskan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh leluhur-leluhur untuk disempurnakan. Kemudian karakter adalah kumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Ada 5 nilai utama karakter yang harus dibentuk dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah religius, artinya menerapkan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua nasionalis, kemudian yang ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. 5 nilai utama karakter ini diupayakan terbentuk di siswa dan siswi, wabil khusus siswa-siswi SDN Melong Asih 8. Ini harus dikembangkan. Yang pertama yang religius, terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melaksanakan dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, berbuat baik, hormat pada orang tua, patuh kepada guru. Itu adalah bentuk-bentuk sikap religius yang ada dalam diri kita. Hendaknya religius ini diterapkan dalam kepribadian masing-masing. Kemudian ada toleransi. Toleransi ini adalah saling hormat menghormati antar sesama manusia, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Maka ketika toleransi sudah ada dalam kepribadian kita, insya Allah negara kita akan aman, tidak akan terjadi persengketaan antar agama. Kemudian bersih dan cinta lingkungan, ini juga harus diterapkan sebagai bentuk religius dalam diri kita, karena kebersihan, cinta lingkungan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan sebagian dari iman, ya. Kemudian cinta lingkungan, cinta negara, minal iman, sebagian dari iman. Maka sikap religius ini baik beriman, bertakwa, toleransi, bersih, cinta lingkungan, terapkanlah pada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu sikap nasionalis.
harus ada pada diri kita, yaitu cinta tanah air. Kita mencintai, kita lahir di Indonesia, kita besar, makan dan minum tanah air Indonesia, maka cintailah tanah air kita. Karena hubbul waton minal iman, cinta tanah air juga merupakan sebagian daripada iman. Dalam kehidupan sehari-hari, cinta tanah air ini dapat diimplementasikan. Kita setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Kemudian kita membangun negara kita dengan semangat kebangsaan, merawat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan, yaitu membentuk negara Indonesia yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang aman, sentosa. Karena di Indonesia ini banyak rupa-rupa suku dan bangsa, maka sikap nasionalis kita harus bisa menghargai perbedaan. Baik berbeda suku, agama, bahasa, itu adalah keberagaman yang akan menjadi fitrah atau rahmat bagi kita semua. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap mandiri. Sebagai pelajar, khususnya kita belajar di SD Negeri Melong Asih 8, maka terapkanlah sikap mandiri dalam diri kita, yaitu sikap kerja keras, janganlah malas-malasan, sikap disiplin, jangan kita berleha-leha, tetapi kita harus berdisiplin, baik disiplin diri, disiplin waktu. Kemudian sebagai pelajar juga kita harus kreatif, jangan pasif tapi harus aktif. Belajar, membuka buku, kemudian membaca, giat belajar, jangan kalah dengan orang lain. Kemudian berani, jangan sampai kita malu terhadap kebenaran, tapi kita berusaha berani mengemukakan pendapat dan lain-lainnya. Ini adalah sikap mandiri, harus diterapkan dalam kita. Kemudian yang keempat, sikap gotong royong. Sikap gotong royong, kerjasama, solidaritas, saling tolong menolong, kekeluargaan. Maka hendaklah siswa-siswi SDN Melong Asih 8 ini mempunyai sikap yang keempat ini, yaitu gotong royong. Yang sehari-hari silakan kalian kerjasama antar keluarga membersihkan rumah, atau di kelas kerjasama membersihkan kelas. Solidaritas artinya kebersamaan, jangan ada pertengkaran, jangan ada perbedaan, tapi kita satu tujuan, yaitu menciptakan suasana belajar yang bagus. Kemudian saling menolong dalam kebaikan, artinya ketika orang lain, teman kita ada yang kesusahan, maka hendaknya kita menolong. Dan sikap kekeluargaan juga. Dan yang kelima adalah integritas, kejujuran, keteladanan, kesantunan, cinta tanah air. Hendaklah kita mempunyai sikap integritas ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berharga, yang bermanfaat, baik bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, nusa dan bangsa kita. Terakhir ada tepuk PPK, silakan kalian hafalkan, kemudian kalian praktekkan. Ini sebagai tugas ya untuk kelas bawah, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita akan melaksanakan tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan yang terakhir, salam PPK ya. Ketika ada yang orang yang bilang salam PPK,
Maka kita jawab cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekali lagi, salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berkarakter kuat, berkarakter baik, orang-orang yang bisa jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah.